Shalom saudara, selamat pagi semuanya. Hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya mau ajak kita baca dulu dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 16. Mungkin bisa ditampilkan 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 16. Ya saudara, kita mau baca dulu. Judulnya adalah Perempuan Sunem dengan Anaknya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari datanglah ia ke sana lalu masuk ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, "Coba katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah payah seperti ini untuk kami. Apa yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Kemudian berkatalah Elisa, "Apa yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, "Ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Jawab perempuan itu, "Jangan tuanku ya abdi Allah, jangan berdusta kepada hambamu ini." Saudara, hari ini kita mau sama-sama merenungkan akan firman ini. Jadi sebenarnya biasanya kalau kita baca di sini, Elisa ini kan sering kan pergi ke suatu kota demi kota dan lain sebagainya. Dan saat dia pergi ke sebuah kota dan salah satunya di Sunem ini, di sana dikatakan dia selalu mampir makan di tempat itu. Betul saudara? Perempuan ini selalu menyediakan makanan untuk mampir. Tapi di situ dikatakan bahwa perempuan ini berkata kepada suaminya, dengan tidak pernah ada motivasi apa-apa sih. Cuman berkata, seandainya nabi ini, hamba Tuhan ini boleh tinggal dan boleh tinggal di dalam rumah kita, itu akan lebih baik. Karena kita akan bisa dapat bercakap-cakap lebih banyak dan lain sebagainya. Nah, seringkali hal ini juga terjadi dalam hidup kita, saudara. Apakah kita hanya mengizinkan Tuhan untuk hanya mampir saat kita praise and worship? Oh, Tuhannya mampir di tempat kita. Atau kita datang ke sebuah ibadah, Tuhannya mampir dalam hidup kita. Atau kita mau izinkan dia tinggal di dalam hidup kita. Karena kalau kita mau lihat perkara yang ajaib terjadi dalam hidup kita, kita nggak bisa cuman mengizinkan dia mampir dalam hidup kita. Kita harus mengizinkan Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Supaya kita boleh melihat hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Ya saudara, kebetulan orang tua saya ini saat kami tinggal di kota kecil di Parakan, dan di situ selalu ada hamba-hamba Tuhan yang dari luar kota datang. Mama saya itu selalu punya kerinduan, orang tua saya ini selalu punya kerinduan, saya tuh selalu pengen untuk hamba Tuhan itu boleh
tinggal di rumah saya. Gitu. Walaupun rumah kami nggak besar, tapi nggak tahu kenapa saya itu selalu, itu adalah kerinduan yang keluar dari hati orang tua saya. Selalu pengen, aku tuh pengen supaya rumah ini dipakai, supaya hamba Tuhan itu boleh tinggal di dalam rumah ini, kita bisa mengenal lebih lagi, kita bisa berbincang-bincang. Dan orang tua saya ini percaya saat rumah kita dipakai untuk menampung hamba Tuhan, otomatis berkat itu akan mengalir, saudara. Dan ternyata hal itu juga terjadi di tempat ini. Di Alkitab ini dikatakan perempuan Sunem ini selalu mempunyai kerinduan untuk mengundang hamba Tuhan itu untuk ayo datang. Gak cuman mampir. Aku mau gak cuman menjamu engkau makan di luar dan lain sebagainya, enggak. Aku mau engkau tinggal. Aku mau engkau tinggal. Karena saya percaya, keluarga ini percaya. Saat dia mengundang hamba Tuhan ini untuk boleh tinggal di dalam rumahnya, pasti keluarganya akan diberkati. Saudara, itu baru cerita tentang hamba Tuhan, saudara. Saya mau ajak sekarang, bukan hanya mengundang hamba Tuhan, tapi engkau undang Yesus masuk di dalam hidupmu. Untuk tinggal, bukan hanya mampir, bukan hanya visit, tapi tinggal. Nah, saudara, kalau kita mau kita melihat perkara yang ajaib terjadi dalam hidup kita, terjadi dalam keluarga kita, mari kita mau undang Yesus hadir dalam hidup kita. Syaratnya apa? Yang pertama adalah kita harus menyiapkan ruangan atau kamar yang bersih. Pertama itu, saudara. Harus bersih dong. Masa kita mau nyiapin tamu mau datang, kita nggak beres-beres. Kan biasanya kalau kita mau ada kedatangan tamu, kita pasti kan, aduh dibersihin dulu, spraynya diganti, dikasih pewangi ruangan, nanti dikasih air minum dan lain sebagainya. Supaya tamu kita itu nyaman tinggal di dalam hidup kita. Dan PR yang pertama, kalau kita mau melihat dan mau mengundang Yesus masuk dalam hidup kita adalah apa? Kita bersihkan hati kita. Bersihkan, jangan ada motivasi yang lain. Maksudnya apa? Saat perempuan Sunem ini mengundang akan hamba Tuhan ini untuk tinggal di dalam hidupnya, dia tidak pernah mempunyai motivasi. Oh, aku nanti mau supaya dia bisa berdoa untukku, untuk aku boleh mempunyai anak. Enggak pernah kepikiran, saudara. Dia cuma pengen, baik juga sih kalau kita kasih ruangan buat hamba Tuhan ini untuk tinggal. Bukan hanya kita menjamu dia makan. Harus bersih, tidak ada motivasi yang lain. Kita mengundang Yesus masuk bukan hanya untuk supaya aku ini jadi orang Kristen, supaya hidupku ini diberkati. Seringkali kan motivasi kita itu, saudara. Dan seringkali saat kita mempunyai motivasi seperti itu dan seolah-olah kita melihat saat kita masih belum diberkati atau kita sedang menjalani proses, hal itu akan membuat kita kecewa. Karena kita mempunyai motivasi yang lain. Jadi mari hari ini coba bereskan hati kita. Ayo, aku tuh pengen mengundang Yesus masuk dalam hidupku. Bukan yang lain, tapi hanya untuk mau mengenal pribadinya. Karena saat kita mengenal pribadinya, kita akan mengenal jalan-jalannya. Dan saat kita mengenal jalan-jalannya, otomatis hidup kita akan dilimpahi dengan berkat yang dari Tuhan. Ya, yang pertama adalah bersihkan hidupmu. Tidak ada motivasi yang lain, hanya mengingini pribadinya dan untuk mengenal lebih dalam. Tadi di awal kita sudah menyanyikan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Nah, itu yang menjadi prioritas utama, gak ada yang lain. Untuk mengenal Tuhan lebih lagi, mengenal pribadinya. Nah, yang pertama ruangan harus bersih. Yang kedua tadi dikatakan, baiklah kita menyediakan apa? Meja dan kursi. Saudara, biasanya kalau kita di bangku sekolah, selalu ada apa, saudara?
meja dan kursi. Tujuannya apa? Supaya kita ini siap untuk diajar. Saat kita sudah mengundang Yesus masuk dalam hidup kita, ada meja dan kursi, yang artinya itu adalah tempat untuk Tuhan boleh mengajar setiap kita. Yang pertama, mengundang. Yang kedua, kita mau belajar akan jalan-jalannya. Siapkan hati kita untuk diajar, saudara. Kalau kita mau melihat Tuhan melakukan perkara yang dahsyat di tengah kita, siapkan hatimu untuk diajar. Mari katakan ke kiri kananmu, katakan ke hatimu, siap untuk diajar. Kalau kau nggak siap diajar, nggak akan pernah bisa sampai, saudara. Nah, saya mau cerita sedikit tentang siap diajar ini, saudara. Saya mau cerita tentang anak saya yang kedua. Jadi dia itu kan masih minum susu, saudara. Hobinya tuh minum susu tuh banyak banget. Dan kita sebagai orang tua, omanya juga ngomong, udah jangan dikasih susu yang susu baby, saudara. Ya, karena itu akan membuat badannya akan tambah subur dan tambah gede, saudara. Ayo jangan dikasih itulah. Kita beli susu kotak aja. Karena anak saya ini kalau malam dia selalu minum ya minimal 1 botol lah. Ya, bisa 1-2 botol, saudara. Nah, ini jadi saya kasihnya itu belinya yang susu yang low fat. Susu low fat, susu kotakan itu. Dan tapi kan kita kan sering terkendala seperti ini. Aduh, susu kotak itu nuangnya susah. Benar, saudara? Nuangnya susah. Dan anak saya ini kalau mau tidur pasti mau minta susu. Dan dia itu pengen mengerjakan segala sesuatunya itu sendiri. Nah, suatu saat kan dia biasanya udah terimanya langsung botolan kan, udah jadi, mamanya udah bikinin. Tapi kali ini kan susunya kotak. Dia nggak bisa kalau disuruh tidur minum susunya susu kotak nggak bisa, harus dimasukin ke botol. Nah, ini yang dia nggak bisa. Jadi akhirnya, "Pah, tolongin, tolong. Saya ini mau minum susu." Oke, gini caranya. Nah, saya ambil sedotan kan, supaya nggak tumpah kemana-mana, jadi saya tusuk. Baru sedotan ini saya tusuk gini. Tek, gitu. Ya ini sudah, oh Ian tahu. Nah, saya belum ngajari, dia apa? Ian tahu. Langsung gini, dituangin, saudara, langsung ke botol. Yang ada belaratan kemana-mana, saudara. Ini kayak gini ditumpahin kayak gitu. Kan gak bisa, bukan gitu Kean. Kamu lihat dulu caranya papa. Jadi saya tusuk, saudara, kan itu kan sedotannya kan bentuknya kan gini ya, ada cabangnya gini kan. Nah, saya pencet pelan-pelan, saudara. Ini kalau dipencet kan airnya pasti naik, saudara. Kalau saudara yang belum pernah nyoba, coba. Ini seperti ini, sedotan ada di dalam ini, saudara pencet itu akan naik. Jadi rapi gitu loh, saudara. Masuk ke botolnya tuh enak gitu. Nah, saya ajarin gini loh caranya, bukan seperti itu. Dipencet pelan-pelan. Mencetnya juga harus pelan-pelan. Kalau kamu mencetnya terlalu kenceng, nanti airnya juga susunya kemana-mana. Akhirnya dia memperhatikan, saudara. Nah, seringkali kita ini seperti anak saya yang kedua itu, saudara. Belum tahu caranya, belum melihat, baru cuma dikasih clue sedikit aja, sudah ngomong, aku tahu. Aku tahu, gak siap untuk diajar. Orang yang ngajar belum selesai ngomong, belum selesai praktek. Kita ini, aku tahu. Akhirnya apa? Belaratan kemana-mana, saudara. Kalau udah gitu, ngomongnya, loh kok caranya yang diajarin kok gak sesuai? Gak bisa berjalan dengan baik. Nah, masalahnya kita menginterpretasikan cara yang belum selesai. Seringkali itu, saudara. Jadi kalau kita mau menerima pengajaran, kita harus menyiapkan hati kita siap diajar sampai tuntas dulu. Sampai selesai. Seringkali kita baru dapat clue-nya, udah aku tahu. Akhirnya kita nggak sampai, saudara. Ya, kalau kita mau melihat perkara yang ajaib terjadi dalam hidup kita dan kita menikmati buah yang Tuhan sudah sediakan, ayo meja dan kursi ini dipakai untuk
kita duduk, kita berbincang-bincang, kita mau diajar. Ya, yang pertama bersih, yang kedua siapkan meja dan kursi. Dan yang ketiga, tadi dikatakan disediakan kandil. Kandil ini berbicara tentang minuman, makanan atau minuman. Nah, apa sih kesukaan Tuhan kita? Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Dan yang Tuhan rindukan dari kita bukan hanya kita mau diajar, kita belajar, tapi kita mau melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Kalau kita nggak melakukan kesukaan Tuhan itu, ya Tuhannya nggak suka tinggal dalam hidup kita. Kita mau baca dalam Yohanes 15 ayat 7 berkata seperti ini. Yohanes 15 ayat 5 dulu. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, saat kita undang Yesus hidup di dalam kita, di sini katakan hidup kita akan berbuah banyak. Saat kita apa? Saat kita membersihkan akan ruangan kita. Kita siap untuk diajar. Dan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Percayalah saudara, perkara yang ajaib akan terjadi dalam hidup kita. Seperti perempuan Sunem tadi. Tuhan itu gak sabar sebenarnya untuk kamu tuh pengen apa sih? Orang hamba Tuhan aja gak sabar saat dia diberikan ruangan yang baik semuanya. Dia berkata kepada Gehazi, tanyain. Yang punya rumah tuh tanyain, dia itu pengen apa? Aku pengen melakukan sesuatu untuk dia. Karena dia sudah menyiapkan ruangan, artinya dia sudah menerima aku dengan sedemikian rupa. Dia sudah memberi aku makanan, sudah memberi aku minuman. Aku mau mengerjakan sesuatu dalam hidupnya. Dan kalau kita mengundang Yesus, kita menyiapkan tadi semuanya ruangan itu. Tuhan sangat kepingin saudara untuk memberkati dan melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kita. Dalam ayat 7 dikatakan, Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu hendaki dan kamu akan menerimanya. Di sini dikatakan, mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Syaratnya apa? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Percayalah, Tuhan akan memberikan semua yang kau ingini. Asal itu sesuai dengan firman Tuhan. Syarat yang pertama tadi harus bersih, gak ada motivasi lain. Kalau kita ngundang Tuhan, motivasinya hanya untuk diberkati atau untuk kita supaya saya dilihat orang baik. Nah itu gak akan, semuanya tidak akan terjadi dalam hidup kita. Ya saudara. Ayat 7 mari kita mau perkatakan. Yohanes 15 ayat 7. Kita baca bareng-bareng ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.